kembali lagi di Pojok Inspirasi masih bersama Ibu Tika. Ibu Tika, kami ada sesuatu mungkin untuk mengingatkan atau mungkin flashback kenangan, ada kejutan dari tim untuk Ibu. Barangkali bisa diingat ya Bu ya. Mungkin apa itu kejutannya? Silakan Bu. Silakan dibuka ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, ini jadi pengen nangis ini. Ini ada. Ya, silakan dikeluarkan. Ini saya keluarkan. Waduh, sesuatu deh ini banget ini mengingatkan saya. Tentang perjuangan hidup yang sesungguhnya, ya. Untuk seseorang melihat keripik ubi pedas, keripik sanjay begini, mungkin tidak akan memberikan pengaruh apa-apa selain suka, enak, terlalu asin atau apa ya. Misalnya kalau melihat ini. Tetapi terima kasih. Tetapi untuk saya ini yang sangat-sangat berbeda sekali. Sangat berbeda sekali. Kenapa? Karena terutamanya keripik ubi pedas ini ya. Mungkin produknya beda ya kali, tapi jenisnya sih sama, keripik ubi pedas. Tetapi ada kenangan tersendiri yang sangat-sangat mendalam, dan ini satu momentum di dalam berkaitan dengan momentum dalam kehidupan saya, khususnya dalam meraih masa depan saya. Awalnya tidak terpikir sama sekali untuk saya menekuni bidang kuliner. Jadi karena background dari sekolah saya adalah pertanian, ya. Kemudian saya berharapnya jujur aja, orang tua saya berharapnya saya menjadi seorang pegawai negeri. Tetapi saya sangat tidak bukan jelek, tidak, pegawai negeri bagus, tetapi untuk saya secara pribadi saya tidak suka, kurang suka. Saya tidak suka yang monoton, kemudian tantangannya tidak begitu besar, begitu-begitu saja dan rutinitas. Kemudian masuk, itu pola pikir saya ya, begitu masuk, kemudian naik setingkat demi setingkat, kemudian nanti pensiun, kita menjalani masa pensiun dan dengan produktivitas yang rendah. Itu yang tidak begitu saya sukai. Tapi saya suka dengan walaupun saya saya seorang perempuan dan kemudian saya orang Jawa, katanya lemah lembut, katanya begini, tapi untuk saya tidak. Saya suka dengan tantangan-tantangan dan itu harus diperjuangkan. Itu penuh dinamika dan sesuatu dengan dinamis, itu saya sangat suka sekali gitu. Nah, pada saat itu saya berawal dari usaha Citra Sari ini, berawal dari keripik ubi pedas ini. Jadi Mbak Dewi bukan langsung ke snack catering seperti yang sekarang dilihat banyak teman-teman yang lainnya. Banyak masyarakat lihat bahwa oh cateringnya udah sukses. Ini berawal dari sebuah produk namanya keripik ubi pedas, dan itu saya tidak membuat sendiri. Saya mengambil dari orang lain karena saya tidak pintar masak. Bisa tapi tidak pintar. Nah, kemudian saya melihat ini peluang. Saya ketemu dengan seorang ibu di sebuah transport. Ini selalu saya ulang-ulang cerita ini karena memang tidak akan berubah. Dan uang saya waktu itu hanya Rp25.000 saja. Naik transport 20.000 saya belanjakan produk, tapi bismillah saya punya satu keyakinan ini bisa menjadi peluang usaha atau untuk menambah income saya. Karena saat itu betul-betul ekonomi terpuruk ambruk dan kemudian saya bingung mau saya perjuangkan seperti apa. Impian saya terlanjur besar menjadi seorang pengusaha, tapi Allah tidak tidur. Allah selalu mendengar apa yang menjadi permohonan kita yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dan itu ternyata salah satunya melalui keripik ubi pedas. Dan saya membeli produk tersebut. Hari itu juga saya tawarkan kepada teman saya. Saya bertemu teman saya dan pertama kali hari itu sore itu juga saya mendapatkan pesanan berawal dari 1 kilo. 1 kilo, kemudian bulan pertama, kemudian meningkat, akhirnya bulan ketiga sampai 500 kilo saya bisa pasarkan. Itu sesuatu yang pencapaian luar biasa. Jadi Bu, pesanannya 500 kilo itu berarti bukan Ibu yang membuat, tapi Ibu pesan ke orang lain ya Bu? Iya, saya membeli 50 kilo, saya jual, kemudian dapat uang lagi, saya belikan lagi begitu. Dan alhamdulillah hampir semua minimarket dan supermarket yang ada di Tanjung Pinang waktu itu masuk semua. Itulah pertama kali Citra Sari. Itu tahun 2002 begitu ya. Kenapa? Karena masuk ke supermarket ternyata harus punya izin.
itu saya pertama kali bersentuhan dengan yang benar-benar UKM yang sebenarnya gitu. Karena ada satu pengalaman di waktu saya pernah bekerja di satu konsultan, dan ternyata orang-orang yang sudah sukses yang saya temuin itu latar belakangnya bukan pendidikan yang tinggi, tidak, tetapi dari saya banyak belajar dari sosok yang jujur, ulet, komitmen dan konsisten. Mereka tidak berpindah-pindah usaha, tapi betul-betul dari kecil, dari nol, kemudian membangun lagi setingkat-setingkat, dan rata-rata mereka sukses membangun usahanya. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi mampu merangkul banyak orang di sekelilingnya dan memberikan manfaat untuk di sekelilingnya. Ya. Kemudian Bu, dari usaha keripik tadi jualannya Bu ya, kemudian beralih ke epok-epok itu ya Bu ya, itu bagaimana Bu kisahnya? Jadi saya beralih ke kue-kue tradisional itu berawal dari ya sebuah kejujuran, sebuah komitmen dalam kita berkolaborasi dalam membangun bisnis itu tadi. Waktu itu saya merasakan ada perubahan. Konsumen-konsumen saya mengembalikan produk atau retur lah produknya ya. Kenapa? Ternyata ada sebagian bahan yang digantikan. Misalnya cabai basah diganti cabai kering sebagian. Nah, kemudian dari bawang lokal digantikan bawang luar, dan otomatis mempengaruhi cita rasa. Nah, itu saya menggarisbawahi bahwa sangat pentingnya namanya komitmen, kejujuran dan komitmen. Apalagi kita bekerja sama dengan orang lain gitu. Itu sehingga satu-satunya kue yang saya bisa adalah epok-epok. Ini kue kecil kami, ini resep dari resep ibu saya. Waktu itu kecil-kecil diminta untuk bantu bikin pastel. Ini namanya pastel ya, kalau di sini epok-epok. Nah, dari resep kulitnya itu saya modifikasi sedikit dengan cita rasa yang disukai orang-orang di sini, masyarakat di Kepulauan Riau. Nah, inilah terciptalah epok-epok. Apakah langsung jadi begini? Enggak juga. Awalnya juga keras karena saya nggak pernah buat sendiri. Nah, tapi cerita tentang perjuangan hidup ini harus dilalui, dan ya inilah pertama kali saya membuat epok-epok. Kemudian masuk ke warung-warung kecil yang waktu itu harganya hanya Rp400. Kemudian setiap warung hanya mampu menampung 50 saja. Artinya dalam satu hari ya rupiahnya sangat kecil sekali. Tapi saya ingat pesan Pak Ustadz ya, bahwa yang dilihat itu dari sebuah hasil, dari sebuah proses, itu bukan karena berapa kita hitungan rupiahnya, tidak, tapi kesungguhan kita pada saat mengawali usaha tersebut, mengawali pekerjaan tersebut, nawa itu kita bagaimana, kesungguhan kita bagaimana, dan ya ternyata ya inilah hasilnya sekarang gitu. Dari epok-epok kemudian makanan kue-kue tradisional yang lain, yang namanya tepung goma, kole-kole, itu dari kecil sampai saya dewasa saya tidak mengenal. Karena di Jawa tidak ada. Tetapi pada saat kita cerita, kita mau belajar, kita mau dikritik, kita mau melakukan proses tahapan tersebut, ya ternyata bisa saya membuat kue-kue yang dulu saya tidak bisa sama sekali. Dan ternyata kue tradisional itu mempunyai sensasi luar biasa, tidak kalah dengan kue-kue modern yang wow begitu ya, kekinian. Tapi ternyata ini mempunyai daya tarik tersendiri. Ya. Kemudian kan Bu, jadi berkembang Citra Sari berkembang dari kue-kue tradisional, sekarang juga ada tumpeng, ada juga parcel, ada juga catering gitu Bu. Nah, bagaimana sih Bu Ibu mengcombine ilmu tadi biar bisa tetap stabil berjalan gitu? Sementara kita tahu banyak usaha-usaha di luar sana yang kadang tahun ketiga mereka sudah hilang pelan-pelan, hilang redup akhirnya. Nah, dan hilang sama sekali. Tetapi alhamdulillah Citra Sari tetap ada di luar, tetap ada branding Citra Sari. Bagaimana sih Bu bisa tetap menjaga kestabilan itu? Ya, semua tentunya seizin Allah ya. Tetapi kita sebagai umat, kita harus berusaha berpikir positif. Kemudian kita mempunyai satu tujuan, usaha kita itu kita punya target juga. Dalam ilmu ekonomi kita punya target, kemudian bagaimana untuk mencapai target tersebut ada strategi-strategi yang kita bangun. Nah, salah satu strategi yang saya terapkan, bukan ini era 4.0 ya, kita tidak bisa eksklusif sendiri memagari diri dari orang-orang lain di sekitar kita yang mempunyai usaha sejenis. Justru kita harus membangun kolaborasi sebanyak mungkin, walaupun tetap ada strateginya.
ya, membangun kolaborasi. Nah, dengan adanya kebersamaan yang niatnya sama-sama baik, itu doanya kan lebih banyak. Kalau kita merasa kita diri paling hebat gitu ya, mungkin lebih banyak lagi orang yang tidak suka. Nah, tapi pada saat kita bekerja sama membangun kebaikan, membangun impian bersama, mereka akan memberikan doa-doa itu juga akan berpengaruh kepada kita juga. Gitu. Bu, sekarang banyak juga usaha atau bisnis yang serupa dengan Ibu ya yang dilakukan di luar sana. Tapi itu bagaimana Ibu menyikapinya? Menurut saya wajar-wajar saja, apalagi melihat ya mungkin teman-teman di luaran melihat saya betul-betul dari nol, minus lagi malah ya, kemudian meningkat dan kemudian bertahap-bertahap. Alhamdulillah, justru semakin hari bukan naik turun tidak. Saya merasakan alhamdulillah semakin meningkat karena apa? Saya juga berusaha membangun branding dari Citra Sari itu sendiri, juga bagaimana personal branding kita secara pribadi. Saya juga harus searah ya dengan perusahaan. Saya bisa mengatakan wah ini perusahaan saya. Saya harus sesuaikan antara bendera perusahaan dengan dari diri saya sendiri. Bagaimana bukan pencitraan lebih pada negatif tidak, tapi pencitraan dalam arti image, berusaha kita positifkan begitu. Semakin kita berbuat berbagi ilmu yang Allah titipkan pada kita, yang mungkin banyak orang lain di luaran lebih pintar, tetapi dengan apa yang kita punya kita syukuri, kita bagikan, ternyata Allah menambahkan lagi, tambahkan lagi. Oh ternyata bisa ya saya begini, awalnya tidak terpikir sama sekali. Bu, selain daripada Citra Sari, apakah Ibu juga punya bisnis lain Bu, yang bisa untuk di-share, berbagi dengan kami? Maksudnya, apakah Ibu juga ada usaha lain selain dari Citra Sari gitu? Kalau usaha yang benar-benar fokus saya jalani adalah Citra Sari. Nah, tapi di situ ada kaitannya dengan beberapa bisnis yang lain ya. Misalnya hubungannya dengan packaging, kemudian dengan peningkatan SDM dan lain sebagainya. Itu lebih pada tambahan lah ya, itu mengikuti. Tapi utamanya tetap Citra Sari, snack dan catering. Karena di Tanjung Pinang, khususnya di Kepulauan Riau, Tanjung Pinang ya, ini peluangnya masih luar biasa. Saya selalu ditanya kenapa nggak buka cabang Bu, gitu. Karena kesuksesan itu tidak dilihat menurut kacamata saya, bukan saya punya cabang banyak itulah yang dinamakan sukses, tidak. Justru kualitas, lebih pada kualitas. Buat apa kita banyak-banyak tetapi maintenance-nya tinggi dan kemudian amburadul di dalamnya lebih bagus. Misalnya kita tidak terlalu banyak ya, satu misalnya, tetapi benar-benar itu dikerjakan dengan maksimal dan memberikan manfaat lebih kepada banyak orang, itu menurut kami itu jauh lebih sukses. Lebih sukses ya, Bu, iya. Pak Ibu Tika, masih banyak yang ingin saya tanyakan. Ibu juga berkecimpung di dunia organisasi ya Bu ya, kita tahu seperti itu. Tapi kita jeda sejenak Ibu. Baik pemirsa, kami akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap saksikan Pojok Inspirasi. Segala sesuatu kalau dilandasi dengan senang hati, bagaimana kita mendapatkan banyak manfaat dari apa yang kita lakukan, tentunya segala sesuatu bisa berjalan dengan mudah.